Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan, tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan membawakan cerita yang berjudul Pesugihan Sate Gagak. Cerita ini ditulis oleh Wahyu Nurbakti. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pak Tejo adalah seorang penjual sate yang tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ia adalah tulang punggung keluarga, bekerja keras setiap harinya demi memenuhi kebutuhan istri dan kedua anaknya. Istrinya, Bu Sari, seorang wanita sederhana yang selalu mendukung suaminya dengan penuh cinta. Mereka memiliki dua anak bernama Budi dan Rini yang masih duduk di bangku SD. Kehidupan mereka tidak mudah. Penghasilan Pak Tejo dari menjual sate seringkali tidak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Utang di warung sembako milik Pak Eko semakin menumpuk, menambah beban pikiran Pak Tejo. Setiap hari ia berjuang keras untuk mencari nafkah dan melunasi utang-utang tersebut. Pada suatu pagi, Pak Tejo bersiap-siap untuk berjualan. Di dapur, Bu Sari membantu mempersiapkan bumbu sate, sementara Budi dan Rini sedang sarapan. "Sari, hari ini aku harus berangkat lebih awal. Semoga dagangan kita laris manis ya." "Iya Pak, semoga rezeki kita lancar hari ini. Jangan lupa untuk berdoa dulu." Pak Tejo mengangguk dan tersenyum. Ia kemudian memeluk Budi dan Rini sebelum berangkat. Hari itu Pak Tejo memutuskan untuk mencoba berjualan di pusat kota yang lebih ramai dengan harapan mendapatkan lebih banyak pelanggan. Ia tahu bahwa berjualan di tempat tersebut tidak diperbolehkan, tapi desakan kebutuhan memaksanya mengambil resiko. Istrinya Bu Sari menyiapkan semua bahan dengan hati-hati, sementara Budi dan Rini membantu sebisanya. "Doakan Bapak agar dagangan kita laris hari ini ya Bu. Aku harus berjualan di tempat yang lebih ramai, walaupun ada resikonya." "Hati-hati ya Pak, kami semua berdoa semoga kita dilancarkan rezekinya." Pak Tejo berangkat dengan gerobaknya menyusuri jalanan kota yang mulai ramai. Sesampainya di pusat kota, ia segera menyiapkan gerobaknya dan mulai memanggang sate. Bau harum sate mulai menyebar, menarik perhatian beberapa orang yang lewat. Namun, meskipun beberapa orang mendekat dan membeli, penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak lama kemudian, sekelompok Satpol PP datang menghampiri Pak Tejo. Mereka terlihat tegas dan tidak kenal kompromi. "Pak, Anda tidak boleh berjualan di sini. Ini itu area terlarang untuk pedagang kaki lima." "Maaf Pak, saya hanya mencoba untuk mencari nafkah. Tolong beri saya waktu sebentar lagi Pak." "Aturan tetap aturan. Kami harus menertibkan tempat ini. Silakan berkemas dan pergi dari sini." Pak Tejo merasa putus asa. Dengan hati yang berat, ia mulai membereskan gerobaknya. Beberapa pelanggan yang merasa kasihan mencoba membantunya, namun para petugas tetap tidak memberikan toleransi. Di tengah kegelisahannya, Pak Tejo melihat seorang anak kecil mendekat. Ternyata itu adalah Budi yang datang bersama dengan Rini. "Bapak, kenapa Pak polisi itu mengusir Bapak? Pak, kami lapar Pak. Kami boleh nggak makan satenya Bapak?" Mendengar kata-kata anaknya, Pak Tejo merasa hatinya hancur. Ia berlutut dan memeluk Budi dan Rini dengan mata yang berkaca-kaca.
Maafkan Bapak, Nak. Bapak akan mencari di tempat yang lain ya. Kita harus tetap usaha. Tejo mendorong gerobaknya menjauh dari keramaian kota. Dengan langkah berat, ia kembali berjualan di pinggiran kota, mencari tempat lain yang mungkin bisa memberinya kesempatan untuk berjualan. Namun perasaan kecewa dan putus asa terus menghantuinya. Malam itu ketika mereka berkumpul di rumah yang sederhana, Pak Tejo merasa sangat bersalah. Ibu, maafkan Bapak ya. Hari ini Bapak tidak bisa mendapatkan uang yang cukup. Kita harus berhemat lagi. Gak apa-apa kok Pak. Yang penting kita masih bisa bersama. Kita bisa mencari cara lain untuk bertahan. Budi dan Rini mendekati ayahnya, memberikan pelukan hangat. Bapak, kami bangga pada Bapak kok. Bapak sudah berusaha keras. Kami percaya Allah pasti menolong kami. Iya Pak, aku akan selalu mendukung Bapak. Tangis haru Pak Tejo pecah. Ia merasa beruntung memiliki keluarga yang selalu mendukungnya. Meskipun hidup mereka penuh dengan kesulitan, keputusan untuk tetap berjuang demi keluarga menjadi semangat yang tidak pernah padam di hati Pak Tejo. Keesokan harinya, Pak Tejo mencoba mencari lokasi lain yang lebih aman untuk berjualan. Meskipun tantangan terus datang, ia tidak pernah menyerah. Dengan dukungan istri dan anak-anaknya, Pak Tejo terus berusaha, berharap suatu hari nanti keberuntungan akan berpihak padanya dan keluarganya bisa hidup lebih baik. Pak Tejo berangkat dengan gerobaknya menyusuri jalanan desa yang masih sepi. Sesampainya di tempat biasa ia berjualan, Pak Tejo mulai menyiapkan gerobaknya dan menyalakan arang. Pelanggan mulai berdatangan, namun penghasilan hari itu tidak sesuai harapan. Menjelang sore, Pak Eko, pemilik warung sembako, datang menghampiri gerobak Pak Tejo. Jo, kamu tahu kan utangmu sudah banyak. Kapan kamu mau bayar? Pak Tejo merunduk merasa malu dan tertekan. Maaf Pak Eko, saya berusaha sekuat tenaga, tapi penghasilan hari ini masih kurang. Mohon berikan saya waktu lagi. Waktu? Sampai kapan Tejo? Kalau terus begini, saya bisa rugi. Pak Eko pergi dengan raut wajah yang kesal, meninggalkan Pak Tejo yang merasa semakin terpuruk. Di malam hari, setelah pulang dan menyimpan gerobaknya, Pak Tejo masuk ke rumah dengan wajah letih. Bagaimana Pak? Laris hari ini? Belum cukup Bu. Pak Eko juga tadi datang lagi menagih utang. Bu Sari memeluk Pak Tejo dengan lembut, mencoba memberikan kekuatan. Kita harus tetap semangat ya Pak. Anak-anak butuh Bapak yang kuat. Kita pasti bisa melewati semua ini. Malam itu setelah anak-anak tidur, Pak Tejo dan Bu Sari duduk di ruang tamu, berbicara tentang masa depan. Bu, Bapak kok merasa gagal sebagai kepala keluarga ya? Utang kita semakin menumpuk dan Bapak belum bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Jangan berkata begitu Pak. Bapak kan sudah berusaha keras. Yang penting kita tetap bersama dan saling mendukung. Insya Allah rezeki pasti akan datang Pak. Pak Tejo menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca, merasa bersyukur memiliki istri yang selalu mendukungnya. Keesokan harinya, Pak Tejo sedang berjualan.
Budi dan Rini mendekati gerobaknya sepulang sekolah. Bapak, kami mau bantu jualan. Kami bisa memanggil orang-orang agar membeli sate. Pak Tejo tersenyum bangga melihat semangat anak-anaknya. Ndak usah nak, terima kasih. Kalian memang anak-anak bapak yang hebat. Di hari itu dengan bantuan Budi dan Rini, dagangan Pak Tejo lebih laris dari biasanya. Mereka berlari ke sana kemari, memanggil orang-orang untuk membeli sate. Pak Tejo merasa semangatnya kembali bangkit. Malam harinya, saat mereka berkumpul di meja makan, Pak Tejo bercerita tentang harapan dan doa yang selalu ia panjatkan. Bapak selalu berdoa agar kita diberi kekuatan, kita tetap bersyukur dan tidak pernah menyerah. Rezeki bisa datang dari mana saja. Iya Pak, betul. Selama kita bersama dan saling mendukung, kita pasti bisa melewati semua ini Pak. Budi dan Rini mengangguk memahami perjuangan orang tua mereka. Pagi tiba, Pak Tejo kembali melakukan rutinitas seperti biasanya. Dia kembali mangkal menjajakan satenya. Namun dari pagi sampai sore, ia belum juga mendapatkan pelanggan. Mungkin saja karena banyaknya pesaing. Pedagang sate ayam bukan hanya dirinya. Tiap hari dan seterusnya, selalu saja ada penjual sate baru yang juga berkeliling di desa yang Pak Tejo mangkal. Jadi pelanggan Pak Tejo mulai beralih ke Pak Mamat. Karena Pak Mamat menjual harga sate yang agak lebih murah. Dan kebetulan juga sate Pak Mamat pun rasanya lebih enak. Suatu malam setelah dagangannya kembali tidak laku, Pak Tejo duduk termenung di warung kopi. Ia merasa putus asa, tidak tahu lagi harus bagaimana untuk menghidupi keluarganya saat ini. Saat sedang duduk dengan kepala tertunduk, ia tidak sengaja mendengar percakapan dua orang pria di meja sebelah. Aku dengar ada yang namanya pesugihan sate gagak. Katanya bisa bikin dagangan laris manis dan tentunya kaya raya. Iya, tapi kayaknya harus hati-hati. Ada harga yang harus dibayar. Banyak yang berani coba tapi tidak tahu apa konsekuensinya. Pak Tejo penasaran dengan pembicaraan itu. Segera ia mendekatkan diri. Meskipun perasaan takut dan ragu mulai muncul di hatinya, ia memutuskan untuk bertanya lebih lanjut. Maaf, saya tidak sengaja mendengar percakapan kalian. Boleh saya tahu lebih banyak tentang pesugihan sate gagak, Mas? Kedua pria itu saling pandang, lalu salah satu dari mereka yang tampak lebih tua berbicara dengan nada serius. Pesugihan sate gagak bukan untuk sembarang orang. Kamu harus siap menanggung resikonya. Banyak yang mencoba, tapi tidak semuanya berhasil. Tolong ceritakan lebih banyak, Mas. Saya sangat membutuhkan bantuan. Saya sudah putus asa dengan dagangan saya yang selalu sepi. Pria itu menghela nafas panjang sebelum melanjutkan. Di ujung desa dekat hutan, ada seorang dukun tua yang bisa membantumu. Tapi ingat, setiap kekayaan yang kamu peroleh dari pesugihan ini harus dibayar dengan sesuatu yang sangat berharga. Pak Tejo mengangguk. Tekadnya bulat meskipun rasa takut masih menghantuinya. Keesokan harinya, Pak Tejo pergi ke alamat yang diberikan. Ia menemukan gubuk tua di tepi hutan, tempat dukun tersebut tinggal. Dukun itu seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata tajam. Mau apakah kau datang kemari, anak muda? Saya mendengar tentang pesugihan sate gagak, Mbah. Saya ingin mencoba.
Dukun itu menatap Pak Tejo dalam-dalam, seolah menilai keberaniannya. Kekayaan akan datang padamu, tapi setiap keberhasilan ada harganya. Kamu harus siap menanggung akibatnya. Pak Tejo mengangguk. Dukun itu mulai mempersiapkan ritual, menyiapkan ramuan dan alat-alat aneh. Ia memberikan seekor gagak hitam pada Pak Tejo dan meminta darahnya sebagai persembahan. Setelah darah gagak menetes ke dalam mangkuk, dukun itu mengucapkan mantra-mantra kuno. Mulai dari sekarang, sate yang kamu jual akan membawa keberuntungan. Tapi ingat, setiap bulan purnama ada harga yang harus kamu bayar. Pak Tejo pulang dengan perasaan campur aduk. Malam itu ia mulai menjual sate gagak di gerobaknya. Keajaiban terjadi. Dagangannya laris manis dan pelanggan tidak henti-hentinya memuji kelezatan satenya. Dalam waktu singkat, penghasilan Pak Tejo meningkat pesat, utang-utang terlunasi, dan keluarganya bisa hidup lebih layak. Dengan penghasilan yang melimpah, Pak Tejo membeli rumah baru yang besar dan nyaman. Keluarganya tidak lagi hidup dalam kesederhanaan. Rumah baru mereka dilengkapi dengan perabotan mewah dan fasilitas yang modern. Tidak hanya itu, Pak Tejo juga mampu membeli sebuah mobil mewah untuk keluarganya. Pak, aku tidak menyangka kita bisa tinggal di rumah sebesar ini dan memiliki mobil yang mewah. Semua ini berkat kerja keras Bapak. Ini semua dari doa dan dukunganmu, Bu. Kita telah melalui banyak hal bersama dan akhirnya usaha kita membuahkan hasil. Pak Tejo juga tidak lupa membahagiakan istrinya. Suatu hari, ia membawa Bu Sari ke sebuah toko perhiasan mewah. Bu, pilihlah perhiasan yang kamu suka. Ini adalah hadiah dariku untuk semua dukungan dan cintamu selama ini. Bu Sari memilih sebuah kalung berlian yang indah. Ia sangat terharu saat Pak Tejo memakaikan kalung itu di lehernya. Terima kasih ya Pak. Aku sangat bahagia. Semua ini adalah hasil kerja keras Bapak. Dan aku bangga menjadi istrimu, Pak. Ini semua berkat kita, Bu. Kita bekerja bersama dan saling mendukung. Aku juga berterima kasih karena kamu sudah selalu ada di sampingku. Namun, saat bulan purnama tiba, kegelisahan menghinggapi Pak Tejo yang merasakan ada yang tidak beres. Di tengah malam, suara gagak yang menyeramkan terdengar di sekitar rumahnya. Pak Tejo terbangun dengan keringat dingin. Perasaan takut semakin menguat. Malam demi malam, suara gagak itu semakin sering terdengar setiap kali bulan purnama. Pak Tejo merasa ada bayangan gelap yang terus mengikutinya. Ia mulai merasa ada yang tidak beres dengan pesugihan ini. Pada suatu malam, saat bulan purnama, Rini terbangun dengan wajah pucat. Rini terlihat sangat panik dan ketakutan. Ia bingung kenapa tubuhnya terasa sangat gatal dan muncul bulu-bulu hitam halus. Tubuhnya mulai kaku dan sulit digerakkan. Ia barusan mengalami mimpi buruk. Bapak, aku mimpi buruk, Pak. Ada gagak hitam yang mendekatiku. Dan ada apa dengan tubuhku, Pak? Kok terasa sangat gatal? Dan ini apa ya, Pak? Kok muncul bulu hitam di tangan Rini? Tejo merasa hatinya hancur mendengar cerita anaknya. Ia sadar bahwa pesugihan ini mulai mempengaruhi keluarganya. Perasaan bersalah menggerogoti hatinya.
Maafkan Bapak, Nak. Bapak akan mencari cara untuk menghentikan ini semua. Keesokan harinya, Pak Tejo kembali menemui dukun itu. Ia memohon agar pesugihan tersebut dihentikan. Mbah, saya ingin menghentikan pesugihan ini. Teror oleh hantu gagak semakin mengerikan, Mbah. Saya tidak ingin keluarga saya menderita lagi. Dukun itu menatap Pak Tejo dengan tatapan yang tajam. Kekayaan yang kamu peroleh dari pesugihan memang ada konsekuensinya. Jika kamu ingin benar-benar mengakhirinya, kamu harus mengikuti persyaratan dengan cermat. Saya siap, Mbah. Saya siap melakukan apa saja. Tolong bantu saya, Mbah. Pada malam 1 Suro, tepat jam 12 malam, kamu harus berjualan sate di tempat yang sunyi. Ya, tepatnya di kuburan. Jika ada hantu yang membayar daganganmu, jangan ambil uangnya, walaupun itu banyak. Jika kamu tetap mengambil uang itu, maka kamu harus siap kehilangan anak-anakmu. Pak Tejo terkejut mendengar peringatan itu, tapi ia tahu bahwa ia harus melakukannya demi keluarganya. Saya mengerti, Mbah. Saya akan melakukannya. Dukun itu memberikan sebuah jimat kecil kepada Pak Tejo. Bawa ini sebagai perlindungan. Ingat, jangan ambil uang dari siapapun. Semoga keberanianmu membawa keselamatan bagi keluargamu. Pada malam 1 Suro, Pak Tejo bersiap-siap dengan hati yang berdebar. Ia memilih tempat yang sunyi di tepi hutan untuk berjualan sate. Jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Saat ia mulai menyiapkan dagangannya, rasa takut dan cemas terus menghantui pikirannya. Tapi tekad untuk menyelamatkan keluarganya memberikan kekuatan. Tepat jam 12 malam, angin dingin berembus dengan kencang. Suara burung gagak terdengar dari kejauhan, membuat suasana semakin mencekam. Tidak lama kemudian, seorang pelanggan misterius dengan kepala buntung membawa kepalanya sendiri dan wajah pucat, matanya merah mendekati gerobak sate Pak Tejo. Saya ingin membeli semua sate yang kamu jual. Berapa harganya? Pak Tejo menelan ludah. Ingat pesan dukun itu tidak mengambil uang dari siapapun. Maaf, saya tidak bisa menjualnya padamu. Saya akan membayar mahal, lebih dari yang pernah kamu dapatkan. Hantu itu mengeluarkan segepok uang yang sangat banyak, membuat Pak Tejo tergoda sejenak. Namun bayangan Budi dan Rini muncul dalam pikirannya, mengingatkannya akan konsekuensi yang akan terjadi. Tidak, saya tidak akan menerima uangmu. Ambil sate ini, tapi jangan berikan saya uang. Hantu itu tertawa menyeramkan lalu menghilang bersama segepok uang yang ia tawarkan. Detik demi detik berlalu, godaan demi godaan datang menghampiri Pak Tejo. Saat ia masih membakar sate yang sudah tinggal beberapa tusuk, tiba-tiba dari kegelapan muncul sesosok tinggi besar dengan mata yang menyala dan kuku-kuku panjangnya. Sosok itu sangat kelaparan dan meminta Pak Tejo untuk membuatkan sate daging manusia. Sosok tinggi besar itu adalah Buto Ijo, dan dia ternyata tahu jika Pak Tejo mempunyai satu anak gadis. Buto itu ingin membeli anak Pak Tejo untuk dijadikan santapan. Buto itu akan membayar berapapun uang kepada Pak Tejo jika ia bersedia untuk menjual anaknya. Namun Pak Tejo tetap pada pendiriannya.
bahwa dia tidak akan mengambil uang sepeser pun, apalagi dengan anaknya yang menjadi konsekuensinya. Buto itu sangat marah, namun tidak bisa melukai Pak Tejo. Pak Tejo tetap bertahan dengan segala situasi yang terjadi, hingga waktu tidak terasa membawanya pada pukul jam 4:30 pagi. Suara azan subuh berkumandang, membuat para hantu itu kabur ke tempat asalnya. Pak Tejo juga sudah menghabiskan semua dagangannya, walaupun ia tahu dirinya merugi. Tapi ia sadar bahwa nyawa anaknya dan keluarganya itu lebih penting dari apapun. Kekayaan dan harta yang melimpah tidak ada nilainya jika ia harus mempertaruhkan keluarga untuk memuaskan hawa nafsunya itu. Pak Tejo dihampiri dukunnya, dan dukun itu mengucapkan selamat pada Pak Tejo. Pak Tejo langsung bergegas ke rumah. Ia terkejut bahwa semua harta benda dan rumah yang ia beli seketika lenyap. Ia kaget, kemana semua barang mewah miliknya. Dalam kebingungan, Pak Tejo berlari ke kamar anaknya dan langsung memeluknya dengan erat dan menangis. Ternyata harta dan penyakit Rini sudah menghilang, dan mungkin saja kejadian mengerikan itu tidak akan terjadi lagi. Bapak, kok Bapak nangis sih? Rini tidak apa-apa kok, Pak. Bapak gimana dagang satenya? Laku ya? Tumben banget Bapak ini pulangnya telat. Gak apa-apa kok, Nak. Maafkan Bapak ya, Nak. Loh, Bapak kok minta maaf sih? Emangnya ada apa ya? Pak Tejo terus menangis di pelukan anaknya. Sekian. Terima kasih buat Wahyu Nurbakti yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan ceritanya. Saya Damiri, sampai bertemu dengan saya di cerita-cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.